Kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita menyanyi, biar darah Yesus terus membarui kita, dan pembaruan itu bukan dengan ukuran kita, tapi pembaruan itu sampai kepada ukuran yang berkenan kepada Tuhan, bahkan ukuran yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Dia yang berkata, "Lihat, aku jadikan semua baru." Itu sebabnya dalam setiap ibadah kita khususnya harus selalu terjadi pembaruan di dalam kehidupan kita. Kita semua harus bergumul biar ada peningkatan, biar ada pembaruan yang Yesus katakan, "Lihat, aku jadikan semua baru." Itu mulai kita ditebus dari dunia keduniawian, dan orang juga berkata kekafiran yang bukan umat Tuhan, tapi kita menjadi umatnya. Itu mulai penyucian darah Yesus, dan pembaruan itu akan terus, pembaruan oleh firman, pembaruan yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau tidak, maka banyak ibadah-ibadah yang tidak sampai kepada pengakuan Tuhan. Mari kita mau baca Yohanes pasal 2. Mulai ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia atau Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Inilah yang harus terus-menerus kita perhatikan, supaya pembaharuan dalam hidup kita sampai boleh pembaharuan yang menyenangkan Tuhan, sehingga tidak nanti terjadi penolakan. Karena kalau Tuhan tidak percaya kepada mereka, maka sudah pasti Tuhan akan menolak. Inilah perjuangan kita mengikut Tuhan, biar kita tidak ditolak, tetapi justru biar kita menjadi umat kesayangan daripada Tuhan. Itu minggu lalu kita sudah dengar juga di dalam kitab Keluaran. Kalau
kita akan perhatikan adalah sangat baik, saudara-saudaraku. Tuhan sangat memberkati kita. Di dalam kitab Keluaran kita akan memperhatikan pasal yang ke-19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara-saudaraku, tetapi di dalam pembacaan kita banyak orang percaya kepada Yesus. Ya, tapi Yesus sendiri yang tidak mempercayakan diri kepada mereka. Jadi tidak dikasihi dan tidak ada pandangan Tuhan sampai pengalamannya disenangkan karena terjadi pembaruan. Jadi pengalaman Tuhan harus sampai disenangkan dengan pembaruan yang terjadi. Saudara-saudaraku, kita akan lebih memperhatikan Yohanes pasal 2 ini. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Paskah adalah salah satu ibadah yang terbesar di dalam ibadah orang Israel. Yang pertama adalah pesta Paskah, yang kedua sesudah 50 hari adalah pesta Pentakosta, dan yang ketiga adalah pesta Pondok Daun-daunan. Jadi dari seluruh dunia bangsa Israel berusaha untuk datang ke Yerusalem. Yesus juga ada di situ dalam Paskah itu, dan orang-orang juga banyak yang datang ke sana merayakan Paskah, ibadah yang besar itu. Jadi artinya, saudara-saudaraku, bukan orang-orang yang asal-asalan yang tidak mendapat kepercayaan penuh dari Tuhan. Ya, tapi adalah orang yang sudah memberikan dirinya, waktunya. Kalau umpamanya dari Jerman, karena banyak bangsa Israel dulu di sana datang. Bisa juga dari tempat yang lain-lain datang ke Yerusalem, karena sudah merupakan satu, boleh bilang, kewajiban bagi bangsa Israel. Dalam 3 pesta itu mereka selalu datang merayakannya di Yerusalem. Jadi ibadahnya itu bukan lagi ibadah biasa-biasa. Itu sudah penuh dengan pengorbanan waktu, diri, keuangan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya ini bukan lagi asal-asal Kristen. Kalau untuk sekarang apa yang digambarkan,
Ya. Dan ini bukan hanya lagi orang yang beragama begitu saja. Sudah ada tindakan-tindakan, tapi belum pas menurut hati Tuhan. Inilah yang kita harus kejar sebagai orang Kristen. Kalau kita rindu siap bagi hari kedatangan Tuhan, berkenan kepadanya, harus sampai ibadah kita mendapat pengakuan, kepercayaan langsung dari Tuhan Yesus. Dia berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Jadi bagi kita pergumulan adalah terus menerus pengalaman pembaharuan yang seturut maunya Tuhan. Karena sering sekali saudara-saudaraku, dalam kekristenan kita, apa yang dilakukan, baik kebenaran, baik rasa ibadah, itu seturut kemauannya, bukan seturut kehendak Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, hal yang sering diperdengarkan, kita akan baca mulai ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Ini saudaraku, satu ibadah. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepada aku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini justru anak yang sulung, tapi mengukur dirinya dengan cara dia sendiri. Itu sebabnya tadi kita sudah mendengar pembaruan, biar sampai Tuhan yang melihat, Tuhan yang merasakan, harus sampai ke dalam hal itu. Ada banyak nanti orang merasa dirinya sudah melayani, sudah banyak berbuat, merasa sudah kebenaran sendiri. Ya, ini sebagai gambaran Kristen, anak yang sulung, dia mengukur semua dengan cara dia. Itu sebabnya kita harus semakin melihat kepada kebenaran firman Tuhan dalam penggembalaan yang benar, kita sampai bisa merasakan pimpinannya Tuhan. Ayat 29 tadi, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku, apa yang kita harus perhatikan di sini, cara manusia, ukuran manusia, pelayanan manusia harus perlu lagi
semakin mendalami kepada persekutuan kehidupan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku, anak yang sulung itu disitulah dia tidak bisa. Kalau yang lain dia selalu sama dengan bapaknya. Tapi sementara dia lihat tabiatnya Tuhan, pengampunannya, kasihnya, disitulah dia merasa tidak perlu begitu. Jadi dia tidak bisa dirubah, saudara-saudara. Ya, jadi ibadahnya selama itu tidak ada yang sampai menyenangkan hati Bapa. Ayat 30, tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudaraku, anak yang sulung ini belum bisa menyelami kasih daripada Tuhan. Untuk kita, kasih daripada Yesus Kristus harus sampai menyelami kasihnya Yesus, pengampunannya. Sebab kalaupun kita sudah beribadah, bahkan mungkin sudah tahu juga firman Tuhan, tapi nanti prakteknya tidak ada kehidupan seperti Yesus Kristus. Dia akan mengukur kebenarannya sendiri, ibadahnya sendiri, caranya sendiri. Banyak arah yang sudah sampai melenceng. Dia mendahului penghakiman, dia mendahului penghukuman. Dia tidak memberi kesempatan. Tapi kalau Bapa itu sangat besar pengampunannya. Jadi sangat penting, saudaraku, untuk mendapat kepercayaan Tuhan adalah sampai kita semakin mendalami betapa kasihnya Tuhan, sampai berpraktek kasihnya Tuhan yang mulai datang ke bumi, sampai menyerahkan dirinya sepenuh untuk menjadi tebusan. Ini, saudaraku, bila itu semakin nyata kelihatan dalam kita, maka itu menjadikan kepercayaan Tuhan itu ada pada kita. Tetapi di sini kita lihat, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, jadi menunaikan ibadah, dan sudah bagus, banyak orang percaya dalam nama Tuhan, namanya di tengah kalimat nama Tuhan. Juga karena mereka telah melihat tanda yang diadakannya. Ini bagus, saudaraku, percaya kepada Tuhan karena Tuhan mengadakan mujizat. Tapi percaya kita tidak cukup hanya di situ, tapi harus sampai bisa kita melihat kasihnya Tuhan
dan praktek kasih yang besar. Sebab kalau tidak, disitulah perbedaan Bapa yang penuh kasih dengan anaknya yang sulung. Perbedaannya adalah di dalam kasih, dalam pengampunan, dalam menetapkan firman Tuhan bahwa penghakiman itu ada waktunya, penghukuman itu ada waktunya. Sering sekali kita tidak bisa menempatkan itu. Maunya kita cepat menghakimi, cepat menghukum. Ini yang langsung terjadi. Saudara-saudaraku, hal yang seperti ini adalah menjadikan tidak bisa bersatu, dipercayai oleh Bapa. Anak yang sulung itu diajar mengenai kasih, tapi tidak bisa. Inilah yang kita semakin memperhatikan, saudaraku. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi kita harus sampai melihat praktek kasihnya Tuhan, tidak hanya di dalam mujizat. Kita harus bisa mendalami praktek kehidupannya Tuhan. Khususnya bagi kita sekarang adalah Yesus Kristus yang menjadi teladan kita. Sampai di dalam kerinduan ini, bahwa kita rindu meneladani kasih-Nya, kemurahan-Nya. Ini menjadikan kepercayaan Tuhan kepada kita. Sering, saudaraku, kita sudah melayani, kita sudah tahu firman, tapi untuk mempraktikkan bagaimana Yesus dalam kasih-Nya masih terlalu jauh. Sehingga firman Tuhan yang kita tahu menjadi hanya sebatas Taurat. Batas Taurat itu apa? Firman Tuhan itu justru menghukum, hanya menunjukkan kesalahan, tidak ada kasih. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus semakin mendalami praktek kasih-Nya Tuhan. Kalau ini ada pada kita nanti, maka semua berkuasa. Tindak laku kita berkuasa. Firman ataupun perkataan kita itu nanti akan berkuasa. Jadi harus sampai memberi kesempatan untuk kita mengalami satu persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan. Yesus dalam Dia berbicara, orang mendengar pembicaraannya sangat berkuasa. Ini saudara-saudara, Markus pasal yang pertama ayat 21 mulai. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Saya sudah melihat ini, hanya baik Allah yang sekarang itu di sana sudah hanya tinggal tiang beberapa di depan, di belakang semua sudah hancur. Baru dekat itu
ada rumah ibu mertua daripada Petrus, dan di sebelahnya ada satu gedung. Masih ada foto saya juga berfoto di situ. Jadi saya masih ingat sekali letak-letak dan keberadaan Kapernaum ini. Saudara-saudaraku, ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya. Jadi orang takjub, mempercayai, mengagumi. Saudara-saudaraku, ini juga kalau kita boleh seperti kehidupan Yesus sebelum dia dikagumi orang, dia selalu masuk dalam persekutuan dengan Bapaknya. Ini yang senantiasa terjadi bagi Yesus. Jadi dia selalu memulainya dalam persekutuan dengan Bapaknya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita boleh memperhatikan keberadaan Yesus ini, itu tidak hanya dari dirinya, tapi karena dia memulai bersekutu dengan Bapaknya. Ini saudara-saudaraku, kalau kita baca lagi baik di dalam kitab Markus ini, senantiasa Yesus memberi waktu sebelum memulai segalanya. Dia senantiasa berdoa. Ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, persekutuan itu langsung juga menjadi pengakuan Bapa bagi kita. Itu juga langsung menjadikan ada kuasa, dan itu juga boleh menjadikan bahwa Tuhan mengakui kita juga. Seperti Yesus dikagumi, kalau kita semakin mendalami kasih-Nya Tuhan, hidupnya Tuhan, cara Tuhan berjalan dalam waktu kehidupannya, itu menjadikan ibadah kita, pelayanan kita mendapat pengakuan dari Tuhan. Tidak seperti apa yang kita sudah baca ini, sementara mereka semua di Yerusalem pada hari raya Paskah itu adalah merayakan hari kelepasan. Tapi banyak orang merayakan kelepasan, tapi mereka belum mengalami kelepasan. Nah, jadi tidak mendalami kelepasan yang dari Tuhan, itu menjadikan mereka boleh percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka. Saudaraku, di akhir zaman ini kita harus semakin melihat, memasuki persekutuan, hidup
hidupnya Tuhan, caranya Tuhan. Karena memang kita nanti harus sama seperti Dia. Maka saudara-saudaraku, kita akan terluput dari kehidupan yang mengalami kekecewaan. Sering kita sudah mendengar dalam Matius pasal yang ke-7 itu, di akhir zaman ini banyak nanti yang akan kecewa. Karena apa? Mereka berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Semua apa yang mereka lakukan itu kebenaran sendiri, cara sendiri. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, sangat penting kita semakin menyatu di dalam kehidupannya Tuhan. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan harus melihat kehidupan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mendahulukan cara kita, kebenaran kita, nanti semua kebenaran kita yang terjadi, kita sendiri yang akan memisahkan diri. Seperti anak yang sulung itu, dia tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena dia tidak mau merubah keyakinannya, merubah kebenarannya. Dia tidak mau kepada kebenarannya Tuhan, tapi dia mau kepada kebenaran sendiri. Akhirnya dia sendiri tersingkir. Tapi kita, saudara-saudaraku, biarlah tidak ada yang tersingkir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, nanti Tuhan bisa berkata kepada kita, marilah hamba yang setia, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Biar itu terjadi bagi kita semua, sehingga ibadah kita ini, saudaraku, bukan ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang mengikat kita menjadi harta kesayangan Tuhan, untuk senantiasa kita dikasihi sampai kepada hidup yang kekal. Saya mau undang kita datang kepada Tuhan.